Aku mau main sama mama. Bentar ya nak, mama harus meeting online dulu. Main sama ayah dulu ya nak, karena mamamu harus bekerja sebentar. Terima kasih ya mas, kamu sudah sportif dan pengertian. Sikap yang diambil oleh laki-laki tadi merupakan bentuk keterlibatannya dalam mengurus rumah tangga. Ia tidak menempatkan istrinya sebagai penanggung jawab utama, melainkan melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama. Praktik sederhana tersebut merupakan bentuk dari kesetaraan gender dalam relasi rumah tangga. Untuk lebih tahu tentang apa itu kesetaraan gender, kami menemui Christine Claudia, aktivis perempuan yang menjadi pendiri Gerakan Perempuan Pontianak. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu adalah basic human rights sih, atau hak asasi manusia yang sebenarnya harus kita penuhi. Banyak orang yang mikir kalau misalnya kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang baru. Bahkan banyak yang mikir kayak, oh ini kayak budaya kebarat-baratan gitu misalnya. Padahal kesetaraan gender itu merupakan bagian dari human rights yang terintegritas di sektor-sektor lainnya. Perempuan itu kan juga merupakan manusia yang berhak atas keamanan dan juga berhak menentukan pilihannya sendiri. Namun kita memang di Indonesia dan bahkan di luar negeri kita memang tinggal di masyarakat yang sangat patriarkis. Patriarkis itu maksudnya sangat diskriminatif dan fokusnya itu kepada otoritas laki-laki misalnya. Untuk laki-laki itu memainkan peran yang sangat signifikan sih sebenarnya. Cuman memang untuk sekarang masih sedikit ya laki-laki yang tergabung dalam gerakan perempuan misalnya, atau gerakan kesetaraan gender, mungkin karena memang belum mendapatkan exposure yang lebih banyak dan juga belum menyadari akan hal ini. Untuk dalam relasi rumah tangga sendiri sebenarnya banyak banget. Nah, berbagi peran dalam rumah tangganya juga nggak misalnya dalam pengertian bahwa laki-laki membantu perempuan, tapi memang berbagi karena saling tahu bahwa ini merupakan basic human right dan juga hal yang harusnya dilakukan sama-sama. Dalam praktiknya, kalau kesetaraan gender itu bisa diraih, contohnya perempuan bisa bekerja secara baik seperti laki-laki misalnya, dan juga mendapatkan perlindungan kerja yang layak, itu kan berarti secara ekonomi negara maupun individu dan juga rumah tangga mendapatkan finansial yang lebih baik dan lebih produktif seperti bahkan bisa mengangkat atau bisa juga mengempower dan menguatkan satu sama lain, terutama laki-laki nih yang mungkin banyak notions bahwa laki-laki itu harus 100% kuat, harus 100% bisa mengambil keputusan, dan biasanya laki-laki juga berdasarkan budaya patriarki itu biasanya laki-laki mendapatkan pressure di mana mereka harus melit atau menjadi ketua gitu ya, atau mengambil keputusan dan 100% bekerja sendiri seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh kesetaraan gender, di mana laki-laki juga bisa mengekspresikan dirinya. It's okay misalnya mereka mau mengekspresikan diri dan melihatkan sisi vulnerabilitas misalnya. Karena dalam kesetaraan gender sendiri kita mengidentifikasikan dan juga mengakui bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dan juga memiliki sisi emosional misalnya. Dari penjelasan Christine, kita mengetahui bahwa kesetaraan gender tidak hanya berdampak positif terhadap perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki. Karena konsep kesetaraan yang tidak menitik beratkan kepada gender tertentu untuk mengambil keputusan, bertindak, dan lainnya. Untuk menggali cerita lebih dalam, kami berhasil mewawancarai Fauzan, seorang freelancer, bapak rumah tangga, dan bagian dari organisasi laki-laki baru. Ia bercerita tentang relasi setara yang ia bangun bersama istrinya dan membantu menciptakan hubungan yang sehat. Sampai sekarang saya masih tetap terus berusaha untuk belajar. Ya kita coba untuk membagi peran-peran domestik, terutama apalagi 2 tahun ini kita WFH ya. 2 tahun ini benar-benar istriku biasanya memang mereka dia office hour, kerja jam
berangkat jam 8, selesai pulang nyampe rumah jam 5, dan sekarang harus WFH 2 tahun ini kita benar-benar terlihat sih, maksudnya terlihat adalah kita tuh juga mesti meeting, atau aku ada jadwal meeting, atau aku jadwal keluar. Nah, kita bakalan terus berbagi, terutama membagi peran pengasuhan. Jadi benar-benar lebih cair dibandingkan jika sebelumnya saya yang memutuskan untuk kerja freelance dan memutuskan untuk mengatur jadwal saya lebih ke sore dan malam hari. Jadi kayak kalau misalnya meeting keluar segala macam, saya lebih prefer untuk waktu di sore hari agar menunggu istri saya pulang, anak saya tetap dijaga oleh kita berdua gitu kan. Nah, salah satu dari kita berdua. Ya, tapi di Insta saya itu belum bisa menilai itu. Kadang kalau misalnya, ya salah satu contohnya di saat anakku masih balita gitu kan, aku bawa dia ke pas posyandu terdekat, yang ditanya mamanya kemana gitu. Itu kan, ya mamanya kan lagi kerja ya, kalau saya lagi bisa ya saya yang bawa gitu. Ya aku sendiri kalau bilang sama gitu, kalau ya yuk, kalau misalnya dia masih merasa nyaman sama pekerjaan, masih nyaman, silakan bekerja. Tapi kalau misalnya memang jangan sampai kalau memutuskan untuk stop berhenti bekerja karena berpikir gue perempuan dan gue harusnya dinafkahi gitu. Karena menurutku, aku sih bilang awal ini, menurut saya itu ya ini juga harus bisa mandiri sih, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Kesetaraan gender adalah mimpi bersama, terutama bagi perempuan yang menjadi kelompok rentan dan dirugikan akibat bias gender dalam struktur masyarakat dan praktik sosial. Setelah mendengar penjelasan Christine dan cerita dari Fauzan, kita mulai paham, di tengah budaya patriarki, laki-laki juga berperan untuk memutuskan rantai ketimpangan gender demi mewujudkan cita-cita terciptanya keadilan gender bersama.